Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Termas Nakamil Hadin dengan NIM 122230210 dari kelas TIC mata kuliah simulasi sistem industri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan pre-modeling dari studi kasus yang telah diberikan. Untuk studi kasus yang pertama yaitu PT Nusantara adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Untuk hasil produksinya yaitu ada peralatan tulis. Nah, ada salah satu produknya itu adalah binder dari loose leaf. Kemudian binder tersebut punya bagian utama yaitu plastik sebagai cover dan bagian besi sebagai kertas pengait kertas bindernya. Kemudian di sini ada kedatangan bahan baku terjadi setiap 10 menit sebanyak 14 kali kedatangan, dan setiap kedatangan terdapat 4 unit bahan baku plastik. Nah, di sini adalah proses produksinya. Kemudian untuk bahan baku pertama kali datang di gudang bahan baku yang berkapasitas 50 unit, kemudian bahan baku dibawa ke proses peleburan dengan waktu transfer 1,5 menit dan proses selama 6 menit pada proses peleburan tersebut. Nah, kemudian ini dibawa ke cetakan untuk dicetak sebagai cover binder. Kemudian ini adalah waktu proses pencetakannya yang dilakukan selama 1 menit. Nah, kemudian ini adalah waktu-waktunya. Kemudian untuk general information-nya yaitu untuk time unit-nya itu berupa menit. Kemudian untuk distance unit-nya itu adalah feet. Kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama-tama itu kita langsung membuka aplikasi ProModelnya. Kemudian langsung kita pencet new, lalu studi kasus, kita buat detailnya, namanya itu studi kasus 1. Kemudian untuk grafik library-nya itu disesuaikan. Kemudian untuk unitnya itu kita disesuaikan dengan general information-nya, yaitu untuk time unit-nya itu berupa menit. Kemudian untuk distance unit-nya itu adalah feet. Kemudian klik OK, namun saya memakai hasil dari yang telah saya buat. Di sini pertama-tama kita membuat pencet build, kemudian location. Kemudian kita membuat layoutnya dulu. Di sini yang pertama-tama itu kita kedatangan bahan baku dari plastik. Nah, kita buat untuk gudang bahan bakunya. Kita pakai ini seperti ini. Kita klik, kemudian klik. Setelah diklik, kemudian klik sini. Nah, namun saya sudah punya. Kemudian kita tulis seperti ini, gudang underscore bahan baku, gudang underscore bahan underscore baku. Kemudian untuk kapasitasnya itu adalah 50. Kita tulis di sini 50. Kemudian selanjutnya itu kemudian selanjutnya itu bahan baku. Kemudian di sini kita tulis bahan baku sih. Kita tulis peleburan. Untuk gambarnya itu menyesuaikan sesuai yang diinginkan. Untuk selanjutnya yaitu cetakan. Itu kita tulis di sini juga cetakan dengan kapasitasnya itu tidak ada ya, di sini tidak dituliskan. Selanjutnya yaitu finishing.
dan yang terakhir itu gudang produk jadi. Untuk kapasitasnya sendiri itu adalah 50 kapasitas. Nah, kemudian jika ini ada kesalahan, kemudian kita bisa klik edit, kemudian delete. Oke, ini coba. Selanjutnya, setelah semua ini dituliskan, nah di sini kita membuat seperti ini. Caranya yaitu dengan kita klik ini, kemudian tulisan new ini kita uncentang, kemudian uncheck, kemudian kita klik yang AA ini, kemudian kita pencet ini, pencet ke gambarnya ini, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini kemudian ada. Nah, setelah semua ini dibuat, selanjutnya kita menuju ke build, kemudian mencet entities. Nah, untuk entitiesnya sendiri, kita sesuaikan dengan di kasus yang diberikan, yaitu untuk bahan bakunya itu berupa plastik. Jadi kita pilih yang sesuai. Saya memilih ini tadi, kemudian kita edit sesuai dimensionnya. Untuk dimensionnya yaitu saya di sini 15. Kemudian untuk warnanya terserah sesuai yang diinginkan juga. Nah, jika sudah, kita langsung ke rival. Lagi kita ke processing dulu. Nah, di sini yang pertama kita membuat, kita pencet entities, kemudian kita klik plastik. Nah, untuk yang pertama kali kita untuk pertama kali itu kan bahan dari gudang bahan baku. Nah, kita lokasinya untuk yang pertama itu harus urut jadi sesuai. Nah, itu jadi gudang bahan baku. Kemudian untuk operationnya itu di sini tidak dituliskan di studi kasus. Jadi kita langsung saja ke output. Untuk outputnya itu masih plastik. Kemudian untuk destinationnya yaitu ke stasiun kerja. Destinationnya itu ke stasiun kerja peleburan. Aduh, salah. Ini apa dah? Salah. Nah, ke destination-nya tuh ke peleburan, stasiun kerja peleburan. Untuk move logic-nya itu di sini 1, di sini di bawah waktu transfernya itu 1,5 menit. Nah, di sini untuk menuliskan 1,5 menit itu bisa ditulis manual atau kita pencet move logic, kemudian klik build. Selanjutnya di sini kita klik yang move forward. Di sini kita pencet time, lalu kita tuliskan 1,5. Jangan lupa klik min, artinya menit. Kemudian kita klik paste. Kemudian hasilnya ini. Selanjutnya kita klik gini, klik enter untuk agar menampilkan kolom ke bawah lagi. Nah, selanjutnya
Ini kan dari gudang ke peleburan. Kemudian selanjutnya dari peleburan untuk locationnya yaitu peleburan. Kemudian operationnya itu di sini 6 menit. Jadi kita tulis operation, klik operation, kemudian klik palu, kemudian kita klik wait untuk selama proses peleburannya itu klik wait. Kemudian kita klik time, kemudian kita klik 6 dan juga min seperti sebelumnya. Kemudian kita klik paste. Nah, habis itu kita klik silang. Kemudian kita langsung ke outputnya, yaitu outputnya masih plastik. Kemudian destinationnya itu ke stasiun kerja percetakan. Kemudian kita move logicnya itu di sini selama 1 menit. Jadi kita tulis 1 menit seperti sebelum seperti cara sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita menuju ke kita langsung selanjutnya itu stasiun kerja pencetakan. Untuk waktunya itu didapat dari waktu tabel proses pencetakan ini. Nah, di sini saya tulis dari Excel juga. Saya tulis manual, kemudian kita copy paste. Setelah di copy paste, setelah di copy maksud saya, kemudian kita klik ini. Bentar. Nah, setelah kita copy, terus habis itu kan pencet gambar biru ini. Kemudian setelah menampilkan ini, kita pencet ini. Kemudian kita paste. Paste hasil dari salah. Kita copy. Kemudian kita klik. Setelah itu klik ini. Nah, setelah klik paste ini akan menampilkan hasil seperti ini. Habis itu kita klik auto fit. Nah, kemudian kita klik unbounded, kemudian OK. Di sini jika di sini jika ada warna hijau salah satu, kita pilih yang hijau. Tapi jika hijaunya itu semua, kita pilih yang paling besar ringnya, yaitu 100. Di sini jadinya apa sih? Di sini jadinya kita ikut yang ini. Di ini 29 ini, kemudian selanjutnya kita tulis di operation, kemudian klik wheel, kemudian klik white. Untuk time-nya itu kita pakai standard deviation. Oh, bukan string function. Oh, distribution function. Nah, di sini kita klik distribution function. Nah, karena hasilnya normal, kita klik normal.
Nah, selanjutnya kita klik pertama kita klik yang pertama kita masukkan 2,9, kemudian pencet klik standar deviation-nya 0,989, kemudian klik return. Nah, kemudian setelah itu kita klik paste. Nah, kemudian langsung saja ke outputnya. Untuk outputnya itu masih plastik. Kemudian untuk definition-nya itu ke finishing, definition ke destination-nya itu finishing. Kemudian untuk move logic-nya itu adalah 1 menit. Kemudian kita lanjut ke finishing-nya. Untuk entity-nya masih sama, location-nya itu finishing. Kemudian untuk waktu tunggunya itu di sini selama 3 menit. Terus outputnya itu masih plastik. Destination-nya itu gudang produk jadi ini. Kemudian selanjutnya yaitu selanjutnya itu gudang produk jadi. Untuk entity-nya itu masih sama. Outputnya itu adalah sama, masih plastik. Kemudian untuk destination-nya itu klik exit. Nah, udah. Setelah itu, jika sudah selesai semua, langsung saja kita klik build, kemudian kita klik arrival. Nah, di sini untuk entity-nya kita klik di sini plastik. Kemudian untuk location-nya itu dari gudang bahan baku. Nah, untuk arrival ini tuh jadi kayak kedatangan entity-nya gitu. Kedatangan entity dari luar proses ini. Nah, selanjutnya setelah itu dicek lagi. Jika sudah semua, kita klik simulation, kemudian klik option. Nah, di sini kita klik browser, di mana kita akan menyimpan hasil video, hasil file yang hasilnya nanti. Di sini saya sudah disesuaikan. Kemudian untuk runtime-nya itu di sini adalah 8. Di sini untuk clock precision-nya yaitu adalah hour. Kemudian untuk number of replication-nya itu 5 deh. Di sini adalah 5. Kemudian kita klik run. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita melihat result-nya. Nah, di sini adalah generalnya. Kemudian ini adalah location hasil dari pro model tadi. Ini adalah hasilnya. Udah, sekian untuk studi kasus pertama. Selanjutnya kita akan menuju ke studi kasus yang kedua. Untuk studi kasus yang kedua itu adalah lanjutan. Untuk yang studi kasus pertama itu adalah untuk bahan baku proses untuk plastik yang untuk cover plastiknya. Nah, di sini untuk
yang besinya. Jadi untuk studi kasus yang kedua itu untuk entitinya itu adalah besi, di mana eh, di sini terdapat waktu dan juga berapa banyak kedatangan besi dalam jeda waktu 15 menit ini, kemudian berapa banyak unitnya juga. Kemudian ini adalah proses produksinya. Ini adalah sebagai layout nanti untuk pembuatan remodeling. Nah, di sini yang telah disimpan sementara gudang dengan kapasitas 100 menit. Untuk menghindari penumpukan setelah proses pemotongan, perusahaan membuat penampungan buffer di antara proses pemotongan dan perakitan. Sebagian besi yang telah dipotong ditransfer menuju buffer dengan waktu 0,3. Oke. Jadi kita seperti sebelumnya membuat file baru, tapi saya sudah memiliki file yang telah saya buat. Jadi kita langsung saja klik file, kemudian location. Di sini kita akan membuat layoutnya terlebih dahulu. Di sini kedatangan besi sebanyak 20 kali dengan jeda waktu 15 menit 15 kali setiap 15 menit setiap kali kedatangannya. Besi yang telah disimpan sementara berkapasitas 100 unit. Nah, di sini kita memilih untuk icon gudang kedatangan. Di sini saya memilih truk karena ingin saja. Kemudian untuk kapasitasnya itu 100. Selanjutnya yaitu kita klik enter untuk kolom baru. Kemudian kita klik conveyor di sini, klik tangga ini. Kemudian kita buat seperti ini. Klik kiri, kemudian klik kiri lagi, kita arahkan, kemudian klik kiri lagi untuk membelokkan conveyor, kemudian klik kanan untuk memberhentikan conveyor. Nah, kemudian jika ingin menghapus ini, kita klik kanan, kemudian klik delete. Nah, Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu kita menuju ke setelah conveyor tersebut. Kemudian tuh pemotongan besi. Pemotongan. Di sini kita cari yang sesuai dengan gambarnya. Saya pencet ini, kemudian selanjutnya itu ada perakitan. Nah, kemudian tuh selanjutnya ada finishing. Kita tulis namanya di sini, jangan lupa. Untuk spasinya itu diganti dengan underscore. Kemudian selanjutnya itu ada conveyor. Nah, selanjutnya itu adalah gudang besi. Nah, tadi untuk menghindari penumpukan setelah pemotongan, perusahaan membuat penampungan sementara atau buffer di antara proses pemotongan dan perakitan. Nah, di sini kita buat buffer sesuai gambar yang diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu penamaan. Penamaan ini seperti tadi, kita klik ini ikonnya, kemudian tulisan new-nya ini kita uncheck, kemudian kita klik A ini, kemudian kita klik ini. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, jika sudah ada ya wes. Terus kita
klik kanan untuk jika ingin mengedit atau mendelete. Selanjutnya, setelah semua nama dipasang, setelah semua nama ditampilkan, kita langsung menuju ke entities. Nah, untuk entitiesnya yaitu besi sesuai studi kasus. Entitiesnya itu besi. Cari icon yang sesuai. Untuk saya pilih ini barrel. Kemudian lanjutnya adalah ke processing. Kita ke processing. Untuk processing itu kita pertama-tama kita klik entities-nya yaitu besi. Nah, untuk location-nya itu harus urut sesuai dengan studi kasus, yaitu yang pertama itu gudang kedatangan. Kemudian di studi kasus tidak ada keterangan operation-nya berapa lama. Kita langsung saja ke output-nya. Untuk output-nya itu masih besi. Kemudian untuk destination-nya itu ke conveyor input. Nah, ini untuk move logic-nya itu di sini juga tidak dengan waktunya itu 0,3 menit. Ini 0,3 menit. Jangan lupa menitnya diklik, kemudian klik silang. Selanjutnya yaitu ke pemotongan besi. Di sini entitinya masih sama besi. Kemudian untuk waktu operasinya yaitu ini menjadi 3 bagian dengan waktu 3 menit. Untuk operasinya itu selama 3 menit. Untuk outputnya itu besi. Destination-nya itu adalah, ini destination-nya ada 2. Yang pertama itu ke perakitan besi. Nah, yang kedua itu ke buffer karena untuk menghindari penumpukan proses pemotongan. Jadi di sini yang pertama itu destination-nya ke perakitan besi. Nah, kemudian untuk move logic-nya di sini adalah 5. Waktunya tuh 5 menit. Nah, di sini kita langsung move logic seperti tadi. Klik build, kemudian kita klik menitnya berapa kalau bisa. Kalau enggak, kita tulis manual juga bisa. Kemudian kita kolomnya klik kolom, kemudian klik enter agar menampilkan kolom baru. Nah, kita klik outputnya itu besi masih sama. Kemudian untuk destination-nya itu ke buffer. Kemudian untuk logiknya itu kita move logiknya itu selama 3 menit. Nah, 3 menit 0,3 menit maksud saya 0,3 menit. Terus lanjut itu kita ke buffer location-nya. Kemudian untuk entity-nya itu adalah besi. Untuk operation-nya itu belum ada.
Kemudian dari besi ini outputnya dari buffer ini outputnya masih besi. Untuk destination-nya itu keperakitan besi. Untuk move logic-nya itu selama 1,2 menit. Nah, selanjutnya itu kita ke stasiun kerja finishing. Di sini entity-nya masih sama, location-nya itu finishing besi. Kemudian untuk waktu tunggunya itu 2 menit. Ini 2 menit. Kemudian setelah itu outputnya destination outputnya itu ke conveyor output. Kemudian untuk move logicnya itu adalah 1,5 menit. Selanjutnya itu gudang besi untuk operasinya itu tidak ada. Untuk outputnya itu adalah besi. Nah, untuk destination-nya ini adalah exit. Move logicnya itu tidak ada. Nah, jika sudah, kita klik build, kemudian klik arrival. Nah, untuk arrival-nya sendiri itu dari luar kita lokasinya tuh di gudang kedatangan. Ini untuk ini kita tulis 2. Selanjutnya kita langsung saja ke simulation. Nah, di sini adalah simulasinya. Karena tadi sudah di setting, jadi kita langsung ke simulasinya. Ini ada jika ini tulisannya di sini. Kalau tadi kan saya tulisnya 5, jadi 5 kali. Nah, kalau sekarang yang ini 10 kali. Jika sudah, kita pencet do you want to see the result, kita pencet yes. Nah, ini adalah hasil dari remodeling latihan studi kasus yang kedua. Yeay. Sekian dari saya. Untuk penjelasannya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.